Pewaris tahta Raja Mesir di Anfield sudah ditemukan. Menyedihkan, baru 19 tahun gelandang Real Madrid sudah pensiun. Aymeric Laporte buka peluang ke Bernabeu. Wajar Vinicius Junior dapat perlakuan rasis dan dihujat. Yuk langsung saja kita simak berita menarik Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Kane yakin Tuchel bisa bikin Inggris jadi juara. Harry Kane memberikan dukungannya kepada Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman itu dinilai punya mentalitas pemenang dan bisa membawa Inggris menjadi juara. Kane pernah dibesut Tuchel saat di Bayern Munich. Kapten timnas Inggris itu tampil 45 kali untuk di Rotten dengan mengemas 44 gol dan 12 assist. Rafael Leao tak terima dikritik. Rafael Leao langsung unjuk kontribusi untuk AC Milan sejak musim dimulai. Namun itu tak menghindarkannya dari kritik. Leao sebagai yang diharapkan menggendong tim turut menjadi samsak atas mediokernya hasil sejauh ini. Ex pemain Milan Alessandro Costa Curta bahkan menyebutnya hanya bekerja keras di laga-laga besar dan buruk dalam hal etos kerja. Soal kontrak baru, Barcelona kembalikan ke pemainnya. Barcelona berupaya memperbarui kontrak sejumlah pemainnya. Prioritas mereka adalah dua gelandang muda, yakni Gavi dan Pedri. Untuk De Jong dan Araujo, Direktur Keolahragaan Barça Deco menyebut menyerahkan kepada ketua pemainnya tersebut. Yang paling utama adalah para pemain harus ingin berada di sini. Aymeric Laporte buka peluang ke Bernabeu. Aymeric Laporte buka suara soal rumor yang menghubungkannya dengan Real Madrid. Bek Al Nassr itu mengungkapkan bahwa dirinya akan mempertimbangkan kepindahan ke Los Blancos jika minat dari klub tersebut menjadi lebih konkret. Bruno Fernandes berharap Amorim bawa energi positif ke MU. Kehadiran Amorim menumbuhkan optimisme di antara pendukung dan pemain MU mengingat pencapaiannya bersama Sporting 4 tahun terakhir. Fernandes berharap Amorim mampu membawa energi baik dari Sporting CP ke Old Trafford. Van Nistelrooy diprediksi balik ke Liga Inggris. Ruud van Nistelrooy baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai pelatih interim di The Red Devils setelah kedatangan Ruben Amorim yang menjadi pengganti Erik ten Hag. Namun mantan striker MU itu diyakini akan segera mendapatkan pekerjaan baru di Inggris. Menurut laporan terbaru mengungkapkan bahwa Ruud van Nistelrooy bisa saja menjadi calon manajer Burnley, klub divisi Championship yang saat ini masih berjuang di divisi kedua Liga Inggris tersebut, meminati jasa Nistelrooy. Pewaris tahta Raja Mesir di Anfield sudah ditemukan. Liverpool dipastikan akan mendapatkan satu pemain baru musim depan, yaitu junior Mohamed Salah, Omar Marmoush, yang akan mewarisi tahta sang Raja Mesir. Menurut laporan media Jerman Bild, Marmoush sudah berniat untuk hijrah ke Merseyside musim 2025-2026. Yang memilih untuk menyusul seniornya Mohamed Salah untuk menjadi pemain Mesir kedua di dalam skuad Liverpool. Baru 19 tahun gelandang Real Madrid sudah pensiun. Marc Cucurella mengalami cedera sobek ACL pada laga Liga Champions remaja kontra Celtic pada September 2022. Gelandang Real Madrid itu lalu menjalani operasi, tetapi pada prosesnya ia mendapatkan sebuah infeksi bakteri langka di area lututnya. Sudah 2 tahun terakhir ia tidak pernah merumput, dan pada Selasa 12 November waktu setempat, pemuda 19 tahun itu mengumumkan keputusannya untuk pensiun via media sosial. Madrid coba kebut transfer Florian Wirtz.
Real Madrid telah mempercepat pengejaran mereka terhadap gelandang Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Rencananya mereka akan mendatangkan sang pemain pada bursa transfer musim panas nanti. Jika Real Madrid mampu mendatangkan Wirtz, sang pemain akan menawarkan kemampuan yang berbeda dari yang dimiliki oleh para gelandang saat ini, seperti Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouameni. Pemain asal Jerman ini merupakan pemain yang lebih suka menyerang dan dapat membantu mengisi kekosongan kreatif yang ditinggalkan Kroos di lini tengah Real Madrid. Kaoru Mitoma nggak takut dengan skuad bertabur naturalisasi Indonesia. Skuad bertabur pemain naturalisasi di Timnas Indonesia menjadi sorotan Kaoru Mitoma. Winger Brighton and Hove Albion itu menilai Timnas Indonesia bisa membangun timnya dengan singkat. Namun ia percaya pengalaman Timnas Jepang bisa meredamnya. Jose Mourinho didesak enyah dari Liga Turki. Kapten Galatasaray Fernando Muslera mendesak pelatih Fenerbahce Jose Mourinho untuk segera angkat kaki dari Liga Turki menyusul komentar kontroversial dan beberapa tindakan dia dalam beberapa bulan terakhir. Di mata Muslera, kepergian Mourinho akan jadi yang terbaik bagi sepak bola Turki. Mourinho disebut telah banyak menyinggung perasaan warga Turki atas berbagai gestur yang dia tunjukkan sejak bergabung Fenerbahce. Joshua Kimmich, komentari politik dalam sepak bola. Kapten baru Timnas Jerman Joshua Kimmich menegaskan bahwa meski para pemain harus menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai panutan di masyarakat, mereka tidak memiliki peran sebagai ahli politik. Kimmich menyoroti pentingnya memiliki batasan dalam pengaruh politik di antara para pemain, terutama saat isu-isu politik global seperti niat Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia muncul ke permukaan. Harry Kane kritik pemain yang mundur dari skuad Timnas Inggris. Kapten Timnas Inggris Harry Kane mengecam beberapa pemain yang mengundurkan diri dari tim nasional menjelang pertandingan Nation League melawan Yunani dan Irlandia, dengan mengatakan bahwa negara harus selalu didahulukan daripada klub. Kane mengatakan hal ini tidak pernah terjadi saat Gareth Southgate masih bertugas karena ia menciptakan lingkungan di mana para pemain menantikan kembali memperkuat Inggris. Arsenal serius pertimbangkan rekrut Mohamed Kudus. Arsenal dikabarkan memasukkan nama penyerang West Ham United Mohamed Kudus ke dalam daftar pemain incaran mereka untuk direkrut pada bursa transfer musim panas mendatang. Kudus yang baru bergabung dengan West Ham musim lalu dari Ajax dengan biaya transfer 38 juta pound sterling telah cepat beradaptasi di Premier League dan menjadi salah satu pemain kunci bagi The Hammers. Guardiola akan jadi kunci kebangkitan Manchester City musim ini. Awan kelabu tengah hinggap dalam skuad Manchester City di beberapa laga terakhir musim ini. Untuk kali pertama sejak dilatih Pep Guardiola, Manchester City tumbang dalam 4 laga beruntun di semua ajang. Meski begitu, Sergio Aguero merasa nasib Manchester City di musim ini belum sepenuhnya hancur. Menurut Aguero, Guardiola kini memegang peran penting terutama mentalitas yang ia miliki untuk membawa City bangkit di sisa musim ini. Belum juga debut, Ruben Amorim sudah disebut pelatih terbaik dunia. Ruben Amorim sudah disebut sebagai pelatih terbaik di dunia meski belum melakoni debut di Manchester United. Salah satu pujian datang dari Fabio Coentrao. Coentrao menyebut bahwa Sporting CP telah kehilangan sosok penting dalam ruang ganti mereka. Ia juga mengatakan bahwa Manchester United saat ini telah menemukan pelatih terbaik di dunia. Sementara itu, debut Amorim sebagai pelatih Setan Merah kemungkinan baru akan dimulai pada akhir November. Sikap mengejutkan Tottenham Hotspur pada Son Heung-min. Tottenham Hotspur menunjukkan sikap mengejutkan dengan menahan diri dari memberi kontrak baru buat kapten mereka, Son Heung-min.
Superstars Korea Selatan itu diklaim sangat heran dengan manajemen Spurs yang belum mengajaknya untuk mendiskusikan kontrak baru pada musim ini. Son sangat berharap dirinya bisa terus mengabdi di klub London Utara untuk beberapa musim yang akan datang. Akan tetapi kontrak yang dimilikinya saat ini akan kedaluarsa pada musim panas 2026. Wajar Vinicius Junior dapat perlakuan rasis dan dihujat. Mantan pelatih Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, mengkritik keras sikap Vinicius Junior di lapangan. Menurutnya wajar jika dia selama ini sering mendapatkan hujatan berbau rasisme dari fans karena ulahnya sendiri. Luxemburgo menganggap Vini seringkali mengundang masalah karena ragam aksi dan gestur provokatifnya. Bagaimanapun, Luxemburgo juga tidak sepakat dengan tindakan rasisme di sepak bola. Nacho Fernandez ungkap peluang kembali ke Real Madrid. Nacho Fernandez membicarakan tentang mantan klubnya Real Madrid yang sedang diterpa badai cedera. Melihat kondisi ini, ada rumor-rumor yang menyebutkan kemungkinan Nacho kembali ke Real Madrid. Namun bek Al-Qadsiah itu dengan tegas mengatakan tidak mempertimbangkan untuk kembali. Ia berpesan agar mantan klubnya itu fokus kepada pemain muda hasil binaan tim dan memberi kesempatan untuk jebolan akademi. Ansu Fati perpanjang daftar cedera Barcelona. Barcelona baru-baru ini telah mengumumkan bahwa pemain muda berbakat Ansu Fati akan absen selama 1 bulan setelah mengalami cedera hamstring kanan. Fati sebelumnya absen dalam 5 pertandingan pertama musim ini karena masalah pada kakinya dan telah mengalami berbagai masalah cedera sejak ia mengalami robek meniskus pada November 2020. Pemain asal Spanyol ini total sudah absen lebih dari 300 hari dari pertandingan. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!